Presiden Prabowo Subianto melawat ke Amerika Serikat untuk kunjungan kenegaraan pada Senin 16 Februari 2026. Di Amerika Serikat, Presiden Prabowo memiliki sejumlah agenda bersama dengan Presiden Donald Trump. 3 agenda yang diikuti oleh Presiden adalah yang pertama Roundtable Business Summit, kemudian menghadiri konferensi tingkat tinggi Board of Peace serta menandatangani perjanjian dagang resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat. Adapun ketiga agenda seluruhnya sudah rampung dilakukan. Nah, pada slide-slide berikutnya kita akan mengulas secara lebih rinci substansi ketiga agenda Presiden di Amerika Serikat. Pemirsa, untuk agenda pertama adalah Roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US Asian Business Council pada Rabu 18 Februari waktu setempat. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan sejumlah pengusaha asal Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan komitmen untuk menjalankan kebijakan luar negeri dengan semangat Good Neighbor Policy. Indonesia akan mengedepankan stabilitas dan kepastian hukum karena ini merupakan faktor kunci dalam menarik investasi. Selain memberikan sambutan, Presiden Prabowo juga menyaksikan penandatanganan 11 MOU atau Nota Kesepahaman antara pelaku usaha Indonesia dan juga Amerika Serikat. Total nilai kesepakatan mencapai 38,4 miliar US dollar atau setara 649 triliun rupiah. Untuk angka ini, pemirsa, lebih tinggi daripada angka yang sebelumnya disampaikan dalam lembar fakta kesepakatan kerjasama dan investasi oleh USABC yang mencapai lebih dari 7 miliar dolar Amerika Serikat. 11 MOU yang ditandatangani mencakup berbagai bidang. Di antaranya adalah kerjasama bidang pertambangan dan hilirisasi, bidang energi, bidang agribisnis, bidang tekstil dan garmen, bidang manufaktur furnitur hingga pengembangan teknologi. MOU menjadi bukti tingginya kepercayaan dunia usaha internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia dan juga mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah juga berkomitmen akan terus mengawal bagaimana realisasi setiap komitmen kerjasama yang disepakati agar bisa memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Kita beralih ke slide selanjutnya. Agenda selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi pertama Board of Peace. Fokus dari KTT adalah menggalang dukungan internasional bagi rekonstruksi dan juga bantuan kemanusiaan di Gaza. Sebagai 5 negara pertama yang telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk menjaga implementasi gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di Gaza, Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandan ISF atau International Stabilization Force. Ini menandai peran penting Indonesia dalam struktur komando misi stabilisasi internasional. Presiden tidak sekadar hadir dalam KTT Board of Peace, melainkan juga menyampaikan pidato. Pidato yang disampaikan menekankan pada 2 poin penting. Yang pertama adalah komitmen Israel untuk bisa melalui upaya perdamaian melalui pendekatan two-state solution atau solusi 2 negara. Ini menjadi solusi yang penting agar memang bisa dipatuhi oleh Israel dan juga meminta Board of Peace senantiasa taat pada hukum internasional, piagam PBB dan juga resolusi yang pernah dikeluarkan. Sebagai bentuk komitmen mendukung perdamaian Palestina, Indonesia juga siap menyumbangkan pasukan perdamaian hingga 8.000 personil atau lebih jika diperlukan. Meski memang menyadari akan ada berbagai tantangan dalam prosesnya, Prabowo tetap optimis perdamaian bisa tercapai. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, pemirsa, setelah menghadiri KTT Board of Peace, Presiden Prabowo melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump. Pada kesempatan tersebut, keduanya menandatangani perjanjian dagang timbal balik yang diberi nama Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance. Selain itu, Indonesia dan Amerika Serikat juga menandatangani 11 MOU sebagai turunan dari Agreement of Reciprocal Trade. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kesepakatan ini murni fokus pada perdagangan tanpa memasukkan isu non-ekonomi seperti reaktor nuklir, Laut Cina Selatan maupun pertahanan dan juga keamanan. Jadi dalam kesepakatan ini, pemirsa, ada sebanyak 1.819 produk strategis atau sektor yang akan mendapatkan tarif 0% di pasar Amerika Serikat. Produk tersebut meliputi minyak sawit, kemudian juga kopi dan kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik dan semikonduktor, komponen pesawat terbang. Ini yang dibebaskan tarifnya jadi 0%. Lalu khusus untuk tekstil dan juga apparel juga dikenakan tarif 0%, namun diberlakukan melalui skema Tariff Rate Quota atau TRQ.
Kebijakan ini dinilai berpengaruh terhadap 4 juta pekerja di sektor tersebut. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, sebagai timbal balik, Indonesia juga memberikan tarif 0% untuk produk pertanian asal Amerika Serikat. Seperti apa? Seperti kedelai dan juga gandum. Dengan demikian, harga bahan baku produk seperti mie, tahu, dan tempe diharapkan bisa tetap terjaga. Lalu bagaimana dengan sektor-sektor di luar 1.819 sektor yang mendapatkan tarif 0%. Amerika Serikat sepakat untuk menurunkan tarif resiprokal dari sebelumnya ditetapkan 32% bagi produk Indonesia, kini menjadi 19%. Tapi ada hal baru, yaitu karena memang Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan untuk membatalkan tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Trump, maka per pagi ini waktu Indonesia telah memutuskan untuk menetapkan tarif global baru, yaitu sebesar 10% kepada seluruh negara termasuk Indonesia. Adapun perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum di kedua negara selesai dan pemerintah juga akan mengkonsultasikannya dengan DPR RI. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, pemirsa, lantas apa yang menjadi dampak dari perjanjian dagang tersebut? Pertama, perjanjian dagang tersebut bisa melindungi rakyat dan juga harga pangan. Dalam hal ini tidak ada beban tambahan bagi masyarakat. Tarif 0% yang dikenakan Indonesia pada Amerika Serikat hanya untuk bahan baku yang memang tidak diproduksi di Indonesia. Oleh karena itu harga bahan baku akan tetap terjaga dan juga tidak memicu inflasi. Artinya harga produk harian akan tetap terjangkau. Selain itu, kesepakatan juga mendorong investasi jangka panjang dan hilirisasi di berbagai industri strategis. Sejumlah kerjasama investasi antara kedua negara diantaranya mineral kritis, hilirisasi silika, hingga oil field recovery. Masyarakat Indonesia juga tidak perlu khawatir karena Indonesia akan tetap berdaulat. Di mana di perjanjian ini juga memuat pembentukan dari Council of Trade and Investment sebagai forum ekonomi bilateral permanen. Jadi ini merupakan forum penyelesaian untuk membahas berbagai isu perdagangan dan investasi termasuk jika terjadi kenaikan tarif yang berpotensi mengganggu neraca perdagangan kedua negara. Pemerintah berharap kesepakatan ini menjadi langkah menuju era baru hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat yang lebih terstruktur, stabil, dan juga berorientasi jangka panjang. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, pada akhirnya lawatan dari Presiden Prabowo Subianto disebutkan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk bisa meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri di dalam negeri. Ini artinya secara keseluruhan pemirsa, kunjungan kenegaraan ini menegaskan upaya aktif Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi dan juga peran konstruktif dalam isu-isu global. Pemerintah menargetkan seluruh komitmen yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran dokumen, tapi juga bisa terimplementasi secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan juga stabilitas di kawasan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda Metro Siang akan kembali mengulas seputar dengan apa dampak dari tarif resiprokal termasuk juga dengan tarif global 10% yang baru saja ditetapkan oleh Donald Trump. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.